Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يعنجون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Al-ayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, inayah, iman, Islam, ihsan kepada kita sebagai hamba Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan dalam tubuh kita, dalam tubuh keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya nanti ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya kita telah menelaah, belajar, membahas terkait jauhilah sifat iri dan dengki dan lain sebagainya. Di sini kita membahas, menelaah bersama sabda Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man mana'a nafsahu an khamsin mana'allahi minhu khamsan. Awalu man mana'a zakata min malihi mana'allahi iftan malihi minal afati. Wasaniya man mana'a unsura mimma yahruju minal ardi mana'allahu ta'ala barakata min kasbihi. Wassalisu man mana sadaqata man Allah ta'ala anhu afiyah. Wa rabi'u man mana du'a li nafsihi man Allah qala man Allah ta'ala anhu ijabah. Wal khamisu man mana al hudura ma'ana ma'al jama'ati man Allah anhu kamal imani fala yakunu imanuhu kamilan. Yang artinya, barang siapa menahan dirinya atas 5 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menahan untuknya atas 5 perkara juga. Yang pertama, barang siapa menahan hartanya dari zakatnya, maka Allah akan menahan hartanya, tidak mau memberi perlindungan pada bendanya dari bencana. Yang kedua, barang siapa tidak mau mengeluarkan 1/10 zakat dari hasil bumi, maka Allah akan menahan, tidak memberi berkah terhadap semua hasil pekerjaannya. 3. Barang siapa tidak mau bersedekah, maka Allah tidak akan memberikan kesejahteraan baginya. 4. Barang siapa tidak mau berdoa untuk dirinya sendiri, maka Allah tidak akan memberikan ijabah baginya. Dan 5. Barang siapa tidak mau hadir dalam sholat berjamaah, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan imannya. Dan demikian imannya tidak bisa menjadi sempurna. Rasulullah telah bersabda bahwa ada 5 perkara Allah Subhanahu wa ta'ala akan menahan untuknya. Dan Allah menahan 5 perkara juga untuk manusia atau hamba Allah itu. Yang pertama, barang siapa menahan harta zakatnya, maka Allah akan menahan atau tidak memberi perlindungan harta bendanya dari bencana.
Artinya apa? Allah memberikan 5 perkara dan Allah akan menahan 5 perkara ketika 5 perkara itu tidak mau dilakukan. Dijalankan oleh hamba Allah kita ini sebagai manusia yang pertama. Ketika manusia itu tidak mau memberikan zakatnya, entah zakat fitrah, entah zakat emal, entah zakat apapun bentuknya, ketika manusia itu tidak mau memberikan zakatnya, maka Allah pun tidak akan memberikan perlindungan terhadap hartanya tersebut. Perlindungan dari bencana. Allah tidak akan melindunginya. Jadi ketika kita sudah mampu, kita punya pekerjaan yang di situ hasilnya banyak, punya panen yang banyak, punya hasil, katakan hasil yang lebih banyak dan sebagainya, dan di situ harus ada zakatnya. Insya Allah dengan kita memberikan zakat, zakat mal, zakat apa kepada hamba Allah yang lain, kepada manusia lain, harta benda yang kita miliki, Allah akan memberikan perlindungannya. Namun sebaliknya, jika kita tidak mau berzakat dan sebagainya, zakat mal dan sebagainya, Allah tidak akan memberikan perlindungan hartanya dari bencana. Yang kedua, barang siapa tidak mengeluarkan 1/10 zakat dari hasil bumi, maka Allah akan menahan, tidak memberi berkah terhadap semua hasil pekerjaannya. Zakat hasil bumi. Artinya ketika hamba Allah itu tidak mau memberikan zakat hasil buminya kepada sesama hamba Allah, kepada orang lain, zakat katakan, maka Allah tidak akan memberi keberkahannya di dalam suatu hasil pekerjaan tersebut. 3. Barang siapa tidak mau bersedekah, maka Allah tidak akan memberinya kesejahteraan baginya. Ternyata luar biasa bersedekah ini. As-sadaqatu lidaf'il bala, as-sadaqatu lil barakah, dan sebagainya. Barang siapa tidak mau bersedekah, maka Allah tidak akan memberikan kesejahteraan. Kenapa kok kita bicara kesejahteraan? Karena sebenarnya orang yang bersedekah, orang yang bersedekah itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu tenang. Ada rasa tenang yang dirasakan secara pribadi. Namun secara keseluruhan, Allah itu akan memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan berupa apa? Apapun itu, entah keluarga yang tambah sehat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pekerjaan yang tambah membaik, pekerjaan yang tambah hasilnya baik, ataupun yang lain. Diberi tetangga yang ramah tamah dan sebagainya, adalah suatu kesejahteraan. Suatu kesejahteraan. Maka ketika manusia itu mau bersedekah, maka Allah akan memberikan kesejahteraannya. Sebaliknya, jika manusia tidak mau bersedekah, maka Allah tidak akan memberikan kesejahteraan baginya. Yang keempat, barang siapa tidak mau berdoa untuk dirinya sendiri, maka Allah tidak akan mengijabahi baginya. Karena apa? Sesungguhnya kita hamba Allah, kita sebagai manusia, kita sangat wajib dan sangat kita itu butuh kepada Allah. Sangat-sangat butuh pada Allah. Maka Allah itu menyuruh kita, ayo jalu'ah, ayo minta Allah, ayo berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya. Tetapi kalau manusia itu tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan memberi ijabah baginya. Yang kelima, barang siapa tidak mau hadir sholat berjamaah, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan imannya. Ini sangat benar sekali. Hanya sholat sendiri di rumah itu biasanya khusyuknya kurang, cepat sholatnya, karena teringat pekerjaannya, teringat apa kegiatannya. Tapi ketika berjamaah bersama-sama, karena sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat. Dan itu akan menambah kesempurnaan imannya. Kenapa? Ketika bersama-sama berjamaah, imamnya khusyuk, kita lebih khusyuk.
Seperti itu. Akan menambah keimanan kita kepada Allah. Berzikir bersama-sama imam dan makmum yang lainnya akan menambah keimanan dengan berzikir pula. Jadi di dalam sabda Rasulullah ini Allah menahan dirinya atas 5 perkara ini, maka barang siapa menahan dirinya atas 5 perkara ini, maka Allah SWT pun akan menahan untuknya 5 perkara juga. Manusia itu menahan 5 perkara yang saya sebutkan tadi, maka Allah pun akan menahan untuknya atas 5 perkara tersebut. Artinya apa? Artinya di dunia ini ada suatu hukum timbal balik. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti akan dibalas kebaikan. Kalau kita bersedekah, pasti ada kesejahteraan. Tapi kalau kita tidak bersedekah, kesejahteraan itu tidak ada. Seperti itu. Kita di sini belajar menelaah bersama-sama. Wala a'lam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.